Kalau kamu ingin merubah dunia, rubahlah dari diri kamu sendiri. Itu tadi adalah kalimat pembuka untuk video kali ini. Untuk kali ini, aku akan membahas cara membangun kebiasaan baru. Yang paling utama sebelum masuk ke pembahasan caranya, kamu harus tahu dulu pola pikir yang benar untuk menjadi dasar dalam membangun kebiasaan. Goals dan sistem adalah dua hal berbeda. Goals adalah tujuan yang ingin dicapai, sedangkan sistem adalah proses untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap orang pasti pengen sukses, tapi punya tujuan aja nggak cukup, karena tujuan tersebut harus dibangun dari sebuah sistem yang bagus. Kebanyakan orang salah karena terlalu fokus pada tujuan, sedangkan tujuan adalah hasil dari jangka panjang yang dilakukan. Maka dari itu, kamu harus memperpendek jangka panjang tersebut dengan sebuah sistem kebiasaan kecil yang konsisten. Lalu gimana cara membangun kebiasaan? Ada 4 cara dalam membangun kebiasaan. Yang pertama, buat kebiasaan itu jelas banget. Misal kamu ingin punya kebiasaan olahraga setiap harinya, kamu harus siapin dulu baju olahraga serta sepatu olahraga untuk ditaruh di tempat yang gampang terlihat. Hal ini akan menjadi penanda aktif kamu secara visual, sehingga otak kamu akan memproyeksikan agar kamu melakukannya, karena penanda yang kamu buat itu sudah terlihat sangat jelas. Yang kedua, buat kebiasaan itu menarik. Biasanya semakin menarik sesuatu itu bakal membuat otak kita mengeluarkan hormon dopamin, yaitu hormon yang mengeluarkan rasa senang. Salah satu caranya adalah dengan temptation blending. Dengan cara kamu menggabungkan hal yang kamu suka dengan hal yang harus kamu lakukan tapi agak nggak suka. Misalnya kamu jogging tapi dengan mendengarkan musik kesukaan kamu. Yang ketiga, buat kebiasaan itu mudah. Sebenarnya kamu itu orangnya suka dengan kemudahan. Sebenarnya ada tips yang awalnya sulit itu dirubah jadi lebih mudah. Misalnya kamu ingin mempunyai kebiasaan untuk bisa membaca buku dan selesai satu buku dalam 1 minggu. Ubah aja niat kamu untuk bisa punya kebiasaan baca buku selama 5 menit. Mungkin terlihat sepele karena merubah niat besar pada awalnya, tapi percayalah kebiasaan besar itu muncul karena konsisten dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil. Dengan hal tersebut, kebiasaan yang kamu pikir berat untuk melakukannya jadi lebih mudah. Yang keempat, buat kebiasaan itu memuaskan. Buat lebih memuaskan lagi untuk membangun kebiasaan jangka panjang. Misalnya pengen menghemat pengeluaran dengan tidak banyak jajan atau makan di luar. Kamu coba buat tabungan khusus untuk liburan di daftar keinginanmu. Jadi setiap kamu bisa menghindari pengeluaran untuk makan di luar atau jajan, maka uang tersebut langsung dimasukkan ke tabungan liburan tadi. Setiap melihat tabungan yang masuk akan menumbuhkan rasa kepuasan. Dan rasa kepuasan itu yang akan mendorong untuk melakukan kebiasaan. Semua orang pasti ingin membuang kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik. Tapi hal itu sulit dilakukan apalagi tidak melihat dampak langsung dari proses kita. Pasti di tengah jalan akan menyerah. Maka penting untuk membangun rasa kepuasan tadi lewat cara lain. Misalnya menggunakan bentuk visual atau menerapkan pelacakan kebiasaan. Kamu bisa mengukur kebiasaan kamu dengan visual. Bagaimana caranya agar kebiasaan tersebut bisa dilacak dengan penuh kontrol dari kamu? Caranya adalah dengan kamu membuat catatan daftar di buku harian. Apa yang akan kamu lakukan pada besok dan buatnya itu di malam hari sebelum kamu tidur. Misalnya kamu besok mau baca buku selama 10 menit, kemudian belajar main gitar, atau melakukan hal lainnya. Kamu tulis aja semua yang ingin kamu lakukan di dalam buku jurnal tadi. Kemudian ketika sudah berhasil melakukannya, maka coret atau beri tanda centang. Dengan melakukan hal itu akan membuat proses membangun kebiasaan menjadi lebih asik. Dan juga kamu akan menjadi lebih semangat dan terpancing untuk mencoret daftar berikutnya. Apa yang telah aku sebutkan tadi silahkan bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan dan kepribadian kamu masing-masing. Karena yang akan tahu cocok atau tidaknya hal-hal yang telah disebutkan tadi adalah diri kamu sendiri.